akhirnya ya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang kayak Tuan Guru tadi bilang sih, niat kita apa yang dicari insya Allah dipertemukan dengan niatan kita kan. Jadi ya itu. Mungkin banyak orang yang sakitnya lebih parah, lebih dari asam lambung Mas Rizal. Tapi kenapa beliau sakit itu menjadi titik balik? Karena ada perenungan setelah sakit. Itu yang disebut Abu Darda at-tafakkur sa'ah, merenung berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud semalam suntuk. Assalamualaikum guys. Kita tahu Bang Rizal ini dahulu lumayan sih. Tak usah kita sebutkan lah, tapi paling tidak lumayan lah. Sebagai anak muda yang ganteng, yang ngetop, ya popularitas berada di pundaknya. Tapi tiba-tiba ada perubahan yang sangat besar dalam dirinya sehingga dia membuat dia hijrah. Gimana ceritanya itu, Bang? Ceritanya tuh pintu masuknya tuh cuma satu, Bang. Takut mati. Takut mati. Takut mati itu gara-gara asam lambung. Asam lambung. Terus GERD jadi takut mati. Nah waktu itu ya alhamdulillah pintu masuknya jadi santrinya Tuan Guru dari pesantren Al YouTube ya. Jadi gitu Berarti kan. mesti cari yang buat kalau mau buat ikatan alumni yang asam urat. Jadi itu apa? Tuan Guru apa? Masuknya dari itu. GERD terus kayak berasa mati 2 tahun berturut-turut sih. Dua-duanya di bulan puasa. Tahun pertama tuh pola pikirnya adalah apa yang ditinggalkan. Kan anak pertama, terus bisa dibilang apa namanya, yang cari uang buat keluarga lah, nafkah buat keluarga. Apa yang ditinggalkan kayaknya belum banyak. Terus habis itu GERD-nya hilang, udah balik lagi. Tapi itu udah ngeliatin YouTube-nya antum terus tuh. Tahun kedua gitu lagi. Tapi pola pikirnya ternyata berubah. Bukan apa yang ditinggalkan, tapi apa yang dibawa. Nah pas ketemu yang apa yang dibawa itu udah langsung bendera putih, udah langsung. Ya itu apa namanya, lewat wasilah nonton YouTube-nya Tuan Guru, terus ada Ustadz Adi juga. Itu akhirnya ya pelan-pelan belajar lewat wasilah Ari Untung juga, ngajakin kajian di musyawarah waktu itu. Akhirnya ya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang kayak Tuan Guru tadi bilang sih, niat kita apa yang dicari insya Allah dipertemukan dengan niatan kita kan. Jadi ya itu apa namanya, pelan-pelan belajar walaupun banyak ketinggalan ya, tapi alhamdulillah berada di lingkungan yang insya Allah bisa membawa lebih baik. Apalagi ada yang maintain terus Pak. Ada kiai bersertifikat. Masya Allah. Kiai yang bersertifikat. Kiai bersertifikat. Kiai bersertifikat. Belum datang lagi. Soalnya kiai bersertifikat ini beberapa kali menggantikan guru-guru kita untuk posnya gitu. Jadi makanya panggilannya kiai bersertifikat. Turun kan biasanya kalau orang-orang ada yang kasih apa, bungkusan apa gitu, atau amplop atau apa gitu. Kalau Ozi langsung tanda tangan sertifikat. Sudah sah. Waktu itu ada label MUI-nya juga. Begitulah. Mohon doanya semoga istiqomah insyaallah. Amin ya Allah. Tapi sekarang perasaan gimana lagi menghadapi kalau ingat mati? Masih takut sih, tapi kayak ya Bismillah lah. Kalau nggak salah pernah dengar dari Tuan Guru juga kalau nggak salah, entah di video yang mana. Kalau nggak salah Tuan Guru pernah bilang takut mati itu salah satu bentuk apa namanya, dosa besar apa kalau nggak salah ke Allah gitu. Jadi kayak mikirnya malah kepasrahan dirinya tuh nggak ada gitu.
Ya jadi sekarang ya kalau mati ya mati, ya udah Bismillah. Insya Allah bisa jawab lah pertanyaan dalam kubur. Bismillah. Tapi kalau belum ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan kan Untuk tobat ya. Ya. Gimana? Hijrah sebenarnya Pak ya? Iya. Bukan hijrah sebenarnya, tobat. Betul. Iya. Gimana sebenarnya hakikat mati nih, memahami mati? Mungkin banyak orang yang sakitnya lebih parah, lebih dari asam lambung Mas Rizal. Tapi kenapa beliau sakit itu menjadi titik balik? Karena ada perenungan setelah sakit. Itu yang disebut Abu Darda at-tafakkur sa'ah, merenung berfikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud semalam suntuk. Kita ini terus berputar dengan aktivitas kita. Kalau tidak ada titik balik, kita terus hanyut. Maka mesti berhenti menemukan titik balik sejenak. Ada yang ketemu titik baliknya ketika karena faktor usia, ada ketemu titik baliknya karena orang tuanya meninggal masuk liang lahat, anaknya sakit. Ada ketemu titik baliknya karena ada ketemu titik baliknya Mas Rizal pada saat sakit. Tapi bukan sembarang sakit, sakit yang membawa kepada berhenti sejenak untuk berpikir. Kita jangan menunggu sakit baru berpikir. Cukup melihat sakit orang lain, sudah cukup. Yang kedua, ternyata setelah berpikir ke dunia, kalau aku mati ninggalkan apa, lalu kemudian berpikir setelah mati akan membawa apa. Jadi ternyata pikiran itu sendiri ada dua, pikiran tentang keduniawian, pikiran tentang yang lebih besar daripada dunia. Kalau aku mati sebagai tulang punggung keluarga yang membiayai hidup orang tua, membiayai hidup anak istri siapa? Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Kalau aku mati yang akan aku bawa bekal untuk hidup selamanya itu apa? Nanti meniti titian siratal mustaqim, menghadapi sakaratul maut, apa yang mau dibawa? Jadi berpikir juga tidak selamanya orang kita lihat merenung berpikir untuk sesuatu yang lebih besar. Ada yang hanya pikir sesaat. Yang ketiga, ternyata setelah hijrah yang membuat istiqomah itu adalah sahabat-sahabat. Ada kawan-kawan, ada Mas Dimas, ada musyawarah, ada komunitas. Pentingnya berkomunitas. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Setelah menemukan titik balik, setelah itu kemudian berpikir pikiran yang lebih besar, setelah itu dijaga dia dengan berjamaah. Yang keempat, Nabi sudah meninggal. Nabi tidak. Al-Quran tinta di atas kertas. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya, dijelaskan oleh hadis. Maka hadis juga begitu. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Tapi ada yang menjelaskan yang hidup yang bisa berkata-kata. Al-ulama warathatul anbiya, ustaz. Maka jangan jauh dari ustaz, terutama ustaz bersertifikat. Kalau istri kita hamil tua. Tiba-tiba kita lihat ada tulisan dokter, kita ketuk pintunya. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter tolong ini anak saya mau, istri saya mau melahirkan. Begitu dia buka, kata dia mohon maaf, saya dokter hewan. Kita takut menyerahkan, walaupun dia sebetulnya bisa. Kita akan mencari tulisan bidan berijazah. Ini untuk menyelamatkan satu nyawa anak. Lalu kenapa masalah ibadah kita serahkan pada ustadz yang tidak bersertifikat? Dokter bersertifikat. Betapa pentingnya. Loh, Ustadz Somad emang bersertifikat. LC itu artinya lisan. Artinya sertifikat. Itu maka saya tidak perlu disertifikasi lagi. Oke. Saya kira itu aja. Selanjutnya tonton video berikutnya. Iya. Kasih guys. Assalamualaikum.